Apa kata Ibnu Qayyim? Aku telah membunuh Muhammad. Muhammad telah mati. Aku telah membunuh Muhammad. Muhammad telah mati. Ini teman-teman, kalimat ini pada saat itu bertepatan diucapkan pasukan Quraisy yang 2000 tiba. Pasukan yang 600 ini menghadapi yang dari belakang, dan ini juga berita kalau Nabi SAW terbunuh. Kata para ahli sejarah, ini sampai seperti virus yang masuk di tengah-tengah muslimin. Sampai Umar bin Khattab yang sangat kuat dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, orang yang sangat kekar dalam pendiriannya, mereka bercerita mengatakan, kami berdua terduduk ke di tanah kancah peperangan karena tidak yakin lagi sudah. Maksudnya tidak tahu lagi bisa menang atau tidak kalau Nabi SAW sudah terbunuh. Kondisinya sudah kocar kacir ini. Dan siapapun yang duduk di tanah pada saat itu oleh Quraisy tidak diganggu, dianggap dia menyerah. Seperti itulah. Pada saat itu teman-teman sekalian, sementara muslimin kocar kacir, ada sahabat satu, tadi sudah kita sebutkan namanya Anas bin Nadhr, yang sempat bilang, ya, demi Allah saya telah ketinggalan peperangan pertama bersama Nabi SAW melawan Quraisy di Badr. Kalau ada peperangan lagi setelah hari ini, saya akan melakukan perbuatan yang membuat Allah ridha. Tiba-tiba dia berdiri, lalu kemudian sendiri ini dia melawan yang 2000 itu. Dia menuju ke yang 2000 itu. Umar bin Khattab sempat bilang, mau kemana kau? Dia bilang ke arah Uhud, kancah peperangan. Kata Umar sama Sa'ad, tapi Rasulullah SAW sudah mati. Beritanya begitu. Anas menjawab dengan kalimat luar biasa. Apa dia bilang? Kalau begitu, betul itu beritanya, bangunlah, bangkitlah untuk berperang dan mati bersama beliau SAW. Kenapa malah diam? Ayo mati gitu. Dan terbunuh itu jauh lebih mulia. Dan sungguh, hai Umar dan Sa'ad, aku mencium bau surga di arah Uhud. Kemudian beliau radhiyallahu anhu menyerang pasukan kafir sampai terkoyak, dan waktu dicari tidak ditemukan potongan badannya, terkoyak-koyak oleh musuh, gitu kan? Tapi mati syahid di sini. Umar mengatakan dan Sa'ad, dua-duanya, sungguh kalimat Anas telah membakar kembali semangat kami, dan kami saling berkata, benar, kenapa kita tinggal diam? Maka keduanya pun kembali ikut berperang. Dan mulai entah harus mulai dari mana, tapi mereka berperang. Umar berkata, aku pun coba mengumpulkan senjata apa saja yang aku bisa, lalu aku pakai menyerang. Sa'ad juga berkata, kami lalu berusaha mengikuti saja Anas. Anas kemana kita ikutin sampai dia terbunuh oleh musuh. Apa yang dia buat kita ikutin semampu kita, sudah nggak tahu harus buat apa lagi. Kata Sa'ad, setelah peperangan selesai, kepada Nabi SAW, Sa'ad berkata kepada Nabi SAW pada saat perang selesai, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak dapat mengikuti gerakan dan keberanian Anas. Luar biasa, kita tidak bisa waktu perang sudah selesai. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, maka pada saat itu teman-teman sekalian, pada saat selesai peperangan dan jenazah muslimin dikumpulkan, maka jenazah Anas bin Malik sulit untuk ditemukan, dikatakan, dan dikenal. Dan yang mengenal hanya saudarinya dari tanda lahir di tangannya. Ada tanda lahir di tangannya. Itu karena pada tubuh Anas ditemukan 83 luka dari anak panah, goresan dan lemparan tombak serta sabetan pedang. Pada saat itu teman-teman sekalian, sementara bendera kaum muslimin jatuh dan bendera musyrikin juga masih jatuh, pasukan Khalid bin Walid sempat mengambilnya. Tapi waktu mulai dilawan oleh Ali, oleh Zubair, maka mereka mulai melarikan diri lagi, yang 200 ini. Tiba-tiba saja seorang wanita bernama Amrah dari suku Abduddar, ia mengangkat bendera musyrikin. Melihat bendera musyrik berdiri, maka Abu Sufyan dan sisa pasukan musyrikin pun kemudian berkumpul di sekitar bendera. Dari sisi muslimin, Ali bin Abi Thalib juga kembali mengangkat bendera muslimin, yang akhirnya membuat umumnya muslimin yang masih tersedia di kancah peperangan, mereka berkumpul pada bendera itu.